Dalam era digital, perusahaan dan lembaga keuangan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan secara cepat, akurat, dan mudah dibaca oleh sistem komputer. Salah satu standar yang digunakan secara internasional untuk pelaporan keuangan digital adalah XBRL atau Extensible Business Reporting Language. XBRL mengubah cara laporan keuangan dikirim, dibaca, diverifikasi, hingga dianalisis. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Ripa Dwi Jilewati dengan NIM 102240408. Pada video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan mengenai XBRL. Jadi, apa sih XBRL itu? XBRL adalah bahasa pelaporan bisnis berbasis XML yang digunakan untuk membuat, mengirim, dan membaca laporan keuangan dengan format digital terstruktur. XBRL memungkinkan data laporan bisa diproses otomatis oleh sistem, mengurangi kesalahan manual, hingga mempercepat analisis data oleh auditor, regulator, dan investor. Contoh sederhananya yaitu jika PDF adalah dokumen statis, maka XBRL adalah data hidup yang bisa diproses, dihitung, dan dibandingkan secara otomatis. Mengapa sih XBRL penting dalam sistem transaksi keuangan digital? Alasannya yaitu yang pertama, standarisasi data keuangan. Semua perusahaan menggunakan struktur data yang seragam, serta memudahkan analisis lintas perusahaan atau lintas negara. Yang kedua yaitu integrasi dengan sistem digital. Bisa dipakai dalam sistem akuntansi, sistem pelaporan pajak, sistem pelaporan keuangan pasar modal, serta audit digital. Yang ketiga yaitu efisiensi dan kecepatan. Proses pelaporan yang biasanya manual kini otomatis, mengurangi waktu untuk input data. Dan yang keempat yaitu akurasi lebih tinggi. Minim kesalahan input karena digital dan terstruktur. Data langsung terhubung dari sistem akuntansi perusahaan ke regulator. Dan yang kelima yaitu transparansi untuk investor dan pemerintah. Data mudah dianalisis dan dibandingkan, membantu deteksi fraud, dan meningkatkan kepatuhan atau compliance. Yang selanjutnya mengenai alur kerja XBRL dalam sistem transaksi keuangan digital, yaitu yang pertama data transaksi masuk, seperti penjualan, pembelian, kas, gaji, dan pajak. Dan yang kedua yaitu sistem akuntansi menyusun laporan berdasarkan entry. Dan yang ketiga, sistem XBRL mengambil data otomatis dari buku besar. Dan yang keempat, mapping data dengan taxonomy XBRL. Dan yang kelima yaitu generate laporan XBRL atau intents dokumen. Dan yang keenam, dikirim ke regulator atau pasar modal atau pajak melalui platform digital. Dan yang ketujuh yaitu sistem penerima membaca otomatis dan menganalisis data. Yang selanjutnya mengenai keunggulan XBRL dalam sistem keuangan digital, yaitu yang pertama ada interoperabilitas, yaitu data bisa dibaca banyak software berbeda. Yang kedua, validasi otomatis, yaitu kesalahan angka terdeteksi otomatis. Dan yang ketiga ada menghemat waktu dan biaya, yaitu pelaporan yang dulu berminggu-minggu kini hitungan menit. Dan yang keempat ada dukungan analitik, yaitu data XBRL bisa langsung digunakan untuk big data dan AI. Dan yang kelima yaitu keamanan data tinggi, yaitu struktur XBRL mendukung digital, signature, dan enkripsi. Lalu apa saja sih tantangan implementasi pada XBRL? Yaitu ada perusahaan perlu adaptasi teknologi, SDM harus belajar membaca taxonomy, biaya awal sistem, hingga perlu integrasi dengan software akuntansi lama. Jadi, kesimpulannya, XBRL bukan hanya format pelaporan, tetapi fondasi digitalisasi laporan keuangan global. Dalam sistem transaksi keuangan digital, XBRL membantu meningkatkan transparansi, mempercepat proses, meminimalkan kesalahan, hingga mempercepat analisis data. Dengan pemahaman XBRL, mahasiswa dan praktisi siap menghadapi tuntutan era keuangan digital modern. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!